Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Mulyani Hasibuan dari Prodi Psikologi dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang khauf dari Imam Al-Ghazali. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari khauf itu sendiri. Secara etimologi, khauf berasal dari bahasa Arab, yaitu khafah. Isim masdarnya itu kufah, yang berarti ketakutan. Dalam KBBI, khauf adalah kata benda yang memiliki arti ketakutan atau kekhawatiran. Kekhawatiran sendiri merupakan kata sifat yang bermakna takut, gelisah, atau cemas terhadap suatu hal yang belum diketahui dan pastinya. Sedangkan takut adalah kata sifat yang memiliki beberapa makna seperti merasa gentar menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana, tidak berani, dan khawatir. Jadi, khauf berarti perasaan gelisah atau cemas terhadap suatu hal yang belum diketahui pasti. Nah, adapun secara terminologi itu sebagaimana diuraikan dalam kamus tasawuf, khauf adalah suatu sikap mental merasa takut kepada Allah karena kurang sempurna pengabdiannya. Jadi, takut atau khawatir kalau Allah tidak senang kepadanya. Jadi khauf timbul karena pengenalan dan cinta kepada Allah yang mendalam, sehingga ia merasa khawatir kalau Allah melupakan atau takut kepada siksa Allah. Menurut Imam Qushairi, takut kepada Allah berarti takut terhadap hukumannya. Jadi menurutnya khauf adalah masalah yang berkaitan dengan kejadian yang akan datang, sebab hanya merasa takut jika apa yang dibenci tiba dan yang dicintai sirna. Dan realitas sedemikian terjadi di masa depan. Beliau mengemukakan dengan pengutipan perkataan Ali Dadak bahwa perasaan takut itu terbagi kepada 3 tingkatan, yaitu khauf, khasyah, dan haibah. Jadi khauf adalah sebagian dari iman sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran, surat Al-Imran ayat 175. Sesungguhnya mereka tidak lain hanyalah syaitan yang menakut-nakuti dengan kawan-kawannya atau orang-orang musyrik Quraisy. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang yang beriman, katanya. Nah, jadi kasah merupakan suatu bentuk takut yang disertai dengan membesarkan dan mengagungkan Allah. Hal ini hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang artinya, dan demikian pula di antara manusia bintang-bintang melata dan bintang-bintang ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Quran Surah Al-Fatir ayat 28. Nah, yang ketiga itu haibah adalah salah satu syarat pengetahuan makrifah kepada Tuhan, yakni takut akan peringatan siksa yang dialaminya, seperti yang dijelaskan tadi dalam Al-Quran. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri atau siksanya dan hanya kepada Allah kembali. Nah, Ibnu Jallah berkata bahwa orang yang tidak dikatakan takut karena menangis dan mengusap air matanya, tetapi karena takut melakukan sesuatu yang mengakibatkan ia disiksa karenanya. Sedangkan menurut Abu Al-Qasim Al-Hakim, khauf adalah 2 jenis, yaitu rakbah atau gentar dan khasyah. Itu orang yang merasa gentar mencari perlindungan dengan cara lari ketika takut, tetapi orang yang merasa kasah akan melindungi kepada Allah. Jadi apabila khauf kepada Allah berkurang dalam diri seorang hamba, maka ini sebagian tanda mulai berkurangnya pengetahuan dirinya terhadap Rabb-nya. Nah, sebab
orang yang paling tahu tentang Allah adalah orang yang paling takut kepadanya. Rasa khauf akan muncul dengan sebab beberapa hal, diantaranya itu yang pertama, pengetahuan seseorang hamba akan pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa serta kejelekan-kejelekannya. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu ada pembenarannya akan ancaman Allah, bahwa Allah akan menyiapkan siksa atas segala kemaksiatannya. Dan yang ketiga itu ada mengetahui akan adanya kemungkinan penghalang antara dirinya dan taubatnya. Jadi ada juga para ulama membagi khauf ini menjadi 5 macam. Yang pertama itu ada khauf ibadah, dimana khauf ibadah ini sendiri yaitu takut kepada Allah, karena dia maha kuasa atas segala sesuatu, memuliakan siapa yang dikehendakinya dan menghina siapa yang dikehendakinya, dan menahan dari siapa yang dikehendakinya dan di tangannya lah kemanfaatan dan kemudaratan. Inilah yang diistilahkan oleh sebagian ulama dengan khaufus ya. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua yaitu khauf syirik, yaitu memalingkan ibadah qalbiyah ini kepada selain Allah, kepada para wali, jin, patung-patung dan sebagainya. Dan yang ketiga itu ada khauf maksiat, seperti meninggalkan kewajiban atau melakukan hal yang diharamkan karena takut dari manusia dan tidak dalam keadaan terpaksa. Di mana sebagian Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu sesungguhnya mereka itu tidak lain setan-setan yang menakut-nakuti kamu dengan kawan-kawannya, yaitu orang-orang musyrik Quraisy. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang yang beriman. Dan yang keempat itu ada khauf tabiat, seperti takutnya, yaitu seperti khauf tabiat, seperti takutnya manusia dari ular, takutnya singa, takut tenggelam, takut api atau musuh atau selainnya. Dimana Allah berfirman tentang Musa, karena itu jadilah manusia di kota itu merasa takut, menunggu dengan khawatir akibat perbuatannya. Itu ada yang kelima itu khauf waham, yaitu rasa takut yang tidak ada penyebabnya atau penyebabnya tetapi ringan. Jadi takut yang seperti ini amatlah tercela, bahkan memasukkan pelaku ke dalam golongan para penakut. Jadi di sini ada manfaat khauf itu sendiri. Jadi manfaat khauf ini sendiri antara lain yaitu yang pertama yaitu mampu menjaga tutur kata dan perbuatannya dari perilaku maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu semakin hari bertambah rajin ibadahnya dan amal kebaikannya. Yang ketiga, tampak berani menghadapi setiap rintangan sepanjang untuk membela kebenaran, sebab dalam hatinya tidak ada rasa takut selain hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat itu, jika disebut nama Allah, hatinya bergetar dan jiwanya tunduk kusuk mengagungkan namanya. Yang kelima yaitu senantiasa menjauhi dan menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dari manfaat khauf itu sendiri. Ada juga yaitu aspek-aspek atau tanda-tanda dalam khauf itu sendiri. Yaitu terdapat 7 tanda khauf. Yang pertama itu ada lisan, di mana di sini lisannya yang tidak berbohong, tidak menggibah, tetap mengerjakan zikir, tetap mengerjakan zikir kepada Allah, membaca Al-Quran dan mempelajari ilmu pengetahuan. Itu yang pertama. Yang kedua ada hatinya, dimana hatinya itu sendiri itu bersih dari hasad dan dengki. Yang ketiga yaitu penglihatannya, bahwa penglihatannya itu tidak pernah digunakan untuk melakukan hal-hal yang haram. Yang keempat adalah perutnya. Perutnya itu sendiri adalah
tidak dimasukkan makanan-makanan yang haram. Jadi setiap makan itu makanan yang halal. Yang kelima yaitu tangannya. Jadi tangan itu tidak melakukan hal-hal yang haram dan menyakiti makhluk lain, melainkan akan digunakan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam yaitu kakinya, bahwa kakinya di sini tidak digunakan untuk kemaksiatan, bahwa melainkan digunakan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh yaitu ketaatannya. Jadi bahwa ketaatannya ini murni karena Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketaatan dia itu murni karena memang benar-benar dari Allah, karena Allah. Nah, jadi setelah membahas dari tanda-tanda tadi, ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi khauf. Nah, di antara faktor-faktor yang dapat mempengaruhi seseorang menjadi khauf sebagai berikut, itu antara lain yang pertama itu pernah melakukan dosa dan mengingat dosa-dosanya. Yang kedua, khawatir melakukan kesembronoan dalam menunaikan kewajibannya. Yang ketiga itu mengkhawatirkan sesuatu yang belum pasti terjadi atau sesuatu yang tidak dikehendaki terjadi. Yang keempat itu mengagungkan Allah dan menutupi kalam Allah. Yang kelima, takut kepada azab dan zat Allah. Yang keenam, bahwa memikirkan tentang datangnya hari kiamat. Yang ketujuh, memikirkan tentang datangnya hari. Dan ketujuh itu mendengarkan nasihat-nasihat atau khitbah agama. Yang kedelapan itu mempelajari ilmu tentang Allah, asma Allah, sifat-sifat Allah, kalamnya, dan sabda rasulnya. Nah, mungkin itu penjelasan dari saya, yaitu tentang khauf itu sendiri. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf, dan terima kasih banyak atas perhatiannya buat semuanya. Dan yang saya sampaikan ini memang benar-benar tidak begitu jelas, mungkin ya saya juga masih dalam sesi belajar, jadi saya mohon maaf apabila kesalahan dan saya sudahi. Apabila masih banyak kekurangan, saya mohon maaf, dan terima kasih banyak kepada semuanya yang sudah menonton video ini. Saya sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.